pasti Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sumedang dilanda gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 pada Rabu pagi dan merusak beberapa bangunan. 200 siswa SMA selesaikan pendidikan karakter bela negara di barak militer. Momen haru terjadi saat mereka dipertemukan kembali dengan orang tua di Gedung Sate Bandung. Berbahan limbah kayu jati, seorang perajin miniatur kapal pinisi asal Purwakarta mampu menembus pasar mancanegara. Harga beras di Pantura Subang mulai merangkak naik. Kini harga beras medium naik jadi Rp13.000 per kilogram. Naiknya harga beras dipicu mahalnya harga gabah di tingkat petani. Harga beras di Pasar Pamenukan Subang mulai merangkak naik. Beras di tingkat grosir naik sekitar Rp50.000 per kuintalnya. Untuk beras medium kini dijual Rp1.260.000 per kuintal. Sedang beras premium dijual Rp1.380.000 per kuintalnya. Kenaikan ini membuat pedagang terpaksa menaikkan harga eceran beras. Harga eceran beras medium kini naik jadi Rp13.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.500 per kilogramnya. Sedang untuk beras premium kini dijual Rp14.500 per kilogram dari sebelumnya Rp14.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini dipicu harga gabah yang mahal dari tingkat petani. Kondisi ini pun mulai dikeluhkan para pembeli sebab beras murah yang biasa digunakan untuk campuran juga kosong. Pengennya yang murah Pak, mahal terus sih. Naik Malah lagi. Tinggi. Sekarang harganya berapa? Udah 35 ada ya sekarang ya? 35, 33. Naik lagi, yang paling naik murah lagi. itu cuma 32. Jelek banget berasnya. Berarti ini yang tersedia hanya yang bagus-bagus doang Ibu beli. Yang bagus orang buat makan cari yang bagus biar sehat. Harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan. Jadi biasanya ada beras campuran dijual Rp10.000 per liter sama per karungnya 300, 290. Sekarang tidak ada. Jadi yang ada beras medium. Semuanya beras medium ini. Ya, medium sama premium. Kini pedagang maupun warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, gerakan pangan murah sudah pasti dinanti-nanti oleh warga. Di Desa Daya, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, ratusan emak-emak menyerbu sembako murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan. Antrean emak-emak saat berburu sembako murah pun mengular. Gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan ini menjual beras, gula, daging, minyak goreng hingga sayur-sayuran. Minyak goreng 1 liter di gerakan pangan murah ini dijual hanya Rp16.500 saja. Sedang jika di pasaran dijual Rp19.500 per liternya. Selain minyak goreng, harga beras premium ukuran 5 kg di sini dijual Rp59.500 saja, jika di pasaran dijual Rp74.000. Warga pun sangat senang dengan adanya gerakan pangan murah ini. Murah. Belanja apa aja barusan? Barusan beli beras, minyak, terus ada telur juga, ada mie, ada daging-dagingan frozen food gitu. Banyak pokoknya. Banyak ya? Ini harganya jauh lebih murah di pasaran atau gimana sih? Lebih murah, selisihnya tuh sekitar 4.000 sampai 15.000-an. Lumayan jauh banget. Pemerintah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di seluruh kecamatan. Nah, kebetulan hari ini kita kegiatan yang ketiga di Kecamatan Cileungsi, tepatnya di Desa Daya. Jadi ini dalam rangka membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok. Karena memang harga-harga bahan pokok yang dijual di GPM ini relatif lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Mudah-mudahan masyarakat antusias ya bisa membeli belanja di sini sehingga daya beli masyarakat khususnya di Desa Daya ini juga bisa meningkat gitu. Gerakan pangan murah ini rencananya akan terus digelar pemerintah Kabupaten Bogor guna menstabilkan harga bahan pokok yang kini di pasaran sedang naik.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Bermodal limbah kayu jati, seorang perajin miniatur perahu pinisi bernama Arifin asal Purwakarta berhasil meraup cuan jutaan rupiah dan menjual hasil karyanya ke berbagai daerah hingga mancanegara. Di rumahnya di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Arifin sedang membuat miniatur perahu pinisi berbagai ukuran. Pembuatan miniatur perahu sudah dilakoni Arifin sejak tahun 2013 lalu dengan bahan baku utama limbah kayu jati ditambah sejumlah pernak-pernik khas miniatur perahu pinisi seperti jangkar benang sol, pinil kayu, hingga bambu untuk variasi ornamen perahu. Dalam seminggu, Arifin yang kini menginjak usia 52 tahun bisa membuat 4 hingga 7 perahu berukuran 25 cm, tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan detailnya. Tak hanya ukuran 25 cm, Arifin juga mampu membuat miniatur perahu ukuran 3 meter dengan proses pengerjaan selama 2 bulan. Selain mampu membuat miniatur perahu pinisi, Arifin juga bisa membuat miniatur perahu tradisional lainnya sesuai pesanan. Kan pernah buat kayak perahu VOC, Sriwijaya gitu kan, dari daerah, terus lancang kuning, perahu jong, terus perahu Majapahit, Borobudur, pokoknya banyak lah jenis-jenis perahu, tergantung pesanan-pesanan orang. Tingkat kesulitannya ya mungkin ya tergantung jenis perahunya ya, terutama jenis-jenis kayak perahu POC itu kan itu lebih detail gitu. Kita benar-benar membuat polanya tuh benar-benar harus persis gitu. Untuk miniatur perahu hasil buatan tangan Arifin dibanderol seharga Rp300.000 untuk perahu ukuran 25 hingga 30 cm. Sedangkan perahu ukuran 3 meter bisa mencapai 25 hingga 30 juta rupiah. Hasil karya seni Arifin kini sudah menembus berbagai wilayah Nusantara. Tak hanya lokal, hasil karyanya juga sudah sampai Cina, Malaysia, Jerman hingga Norwegia. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.